Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada satu pasukan perang yang hendak menyerbu Ka'bah. Tatkala mereka berada di suatu padang sahara, maka barisan yang pertama dan yang terakhir dibuat buta. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin barisan yang pertama dan yang terakhir dibuat buta? Padahal di antara mereka ada orang-orang awam yang lemah dan juga bukan termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, barisan yang pertama dan yang terakhir dibuat buta. Kemudian mereka dibangkitkan menurut niatnya. Masya Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya berdasarkan niat-niatnya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kami kembali dari perang Tabuk bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang tertinggal di belakang kita di Madinah. Tidaklah kita melewati suatu wilayah dan lembah, melainkan mereka senantiasa bersama kita. Mereka terhalang oleh suatu alasan. Ada pula lafaznya yang lain, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, kalian telah meninggalkan beberapa orang di Madinah. Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, mengeluarkan suatu nafkah dan melewati suatu lembah, melainkan mereka selalu bersama kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bersama kita padahal mereka berada di Madinah? Beliau menjawab, mereka terhalang oleh penyakit. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuh kalian dan tidak pula melihat pada rupa-rupa kalian, tapi Dia melihat kepada hati kalian. Kemudian Abu Habsah Al-Anmari radhiyallahu an, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang akan bersumpah atas mereka, dan aku menyampaikan satu perkataan kepada kalian, maka jagalah ia. Beliau bersabda, tidaklah harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang hamba dizolimi dengan suatu kezoliman dan dia bersabar menghadapinya, melainkan Allah menambah kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka pintu kemiskinan padanya. Aku menyampaikan satu perkataan kepada kalian, maka jagalah ia. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik 4 manusia, yaitu hamba yang dianugerahi harta dan ilmu oleh Allah. Dia bertakwa kepada Allah karenanya, menyambung tali persaudaraan karenanya, dan mengetahui hak Allah karenanya. Ini adalah kedudukan yang paling baik. Dan hamba yang dilimpahi ilmu namun tidak dianugerahkan harta. Dia adalah orang-orang yang niatnya lurus. Dia berkata, andai kata aku mempunyai harta, tentu aku tidak bisa beramal seperti yang diamalkan fulan. Dia dengan niatnya itu, maka kedua-duanya memperoleh pahala yang sama. Dan hamba yang dianugerahi harta namun tidak dianugerahi ilmu, dia berjalan tanpa petunjuk karena hartanya, tanpa pengetahuan. Dia tidak bertakwa kepada Allah karenanya, tidak menyambung tali persaudaraan karenanya, dan tidak mengetahui hak Allah karenanya. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Dan hamba yang tidak dianugerahi harta dan ilmu, dia berkata, andaikan aku mempunyai harta, tentu aku benar-benar akan berbuat seperti yang diperbuat fulan. Dia dengan niatnya itu, maka kedua-duanya mendapatkan dosa yang sama. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika hambaku hendak mengerjakan suatu keburukan, maka janganlah kalian para malaikat menulisnya sebagai dosa hingga dia mengerjakannya. Jika sudah mengerjakannya, maka tulislah satu dosa yang sama dengannya. Dan jika dia meninggalkannya karena aku, maka tulislah satu kebaikan baginya.
Dan jika dia hendak mengerjakan satu kebaikan namun belum mengerjakannya, maka tulislah satu kebaikan baginya. Jika dia sudah mengerjakannya, maka tulislah baginya 10 pahala kebaikan yang serupa dengannya hingga 700 kebaikan. Masya Allah. Dalam riwayat Muslim dia berkata dari Muhammad Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika hambaku mengatakan hendak mengerjakan suatu kebaikan, maka aku menulisnya sebagai satu pahala kebaikan baginya selagi dia belum mengerjakannya. Dan jika dia sudah mengerjakannya, maka aku menulisnya dengan 10 pahala kebaikan yang serupa dengannya. Dan jika hambaku mengatakan hendak mengerjakan satu keburukan, maka aku mengampuni keburukan itu baginya selagi dia belum mengerjakannya. Dan jika dia sudah mengerjakannya, maka aku menulisnya dengan satu dosa yang serupa dengannya. Dan jika dia meninggalkannya, maka aku menulisnya sebagai satu kebaikan baginya selagi dia meninggalkannya karena aku. Dan Ma'ani bin Yazid radhiyallahu an, dia berkata, bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah, lalu memberikannya kepada seorang laki-laki di masjid. Lalu aku mendatangi orang tersebut dan kuambil dinar itu. Lalu aku mendatangi bapakku, lalu membawa dinar tersebut. Bapakku berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud memberikannya kepadamu. Maka aku mengadukan bapakku kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, bagimu pahala menurut niatmu wahai Yazid, dan bagimu juga pahala menurut apa yang engkau ambil wahai Ma'ani. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah banyak lagi hadis-hadis yang lain yang bisa kita kemukakan. Tapi ini hadis ini dululah yang kita bahas. Hakikat niat. Niat adalah kemauan yang kuat. Al-Khattabi berkata, niat adalah tujuan yang terdetik di dalam hatimu dan menuntut darimu. Niat adalah dorongan hati yang dilihatnya sesuai dengan suatu tujuan, berupa mendatangkan manfaat atau mengenyahkan mudarat dari sisi keadaan maupun harta. Ada perbedaan pendapat tentang hakikat niat. Ada yang berpendapat niat adalah tuntunan. Ada juga yang berpendapat niat adalah kesungguhan dalam menuntut. Ada yang berpendapat bahwa siapa yang berniat untuk keduniawian, maka keduniaan itu akan melemahkannya. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang berniat untuk mendapatkan keduniawian. Hakikat niat adalah mengaitkan tujuan dengan hal tertentu yang dituju. Namun, menurut pendapat yang terkenal, niat itu bukanlah pengaitan tujuan kepada amal. Niat adalah tujuan sesuatu yang disertai pelaksanaannya. Nah, jika sebatas tujuan, maka itu disebut kemauan yang kuat. Jadi niat ini adalah sesuatu yang kehendak yang pasti. Dan hanya ada di dalam hati kita. Yang tahu hanya Allah. Nah, satu yang perlu kita tekankan, jadi dengan adanya hadis ini, maka untuk bisa melaksanakan keikhlasan itu memang niatlah yang harus kita luruskan. Jangan sampai niat kita itu berubah apabila kita sudah menjalankan sesuatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ini baru pengantar-pengantarnya saja Bunda, belum sampai kepada ikhlas yang sebenarnya. Insya Allah minggu depan apabila kita sudah bisa bertemu secara tatap muka, kita akan bahas secara lebih detail lagi tentang hakikat keikhlasan itu sebenarnya, atau utamanya ikhlas itu dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya tepatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi wa bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.